Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, dan pada video ini kita akan membahas mengenai boxer fracture atau patah tulang petinju. Pertama-tama, kita akan bahas dulu penyebab dan tanda-tanda dari cedera ini. Secara umum, fraktur petinju ini disebabkan ketika tangan kita meninju sesuatu dengan kuat tanpa pelindung, sehingga tulang metakarpal kita ada yang patah. Cedera ini pada umumnya dialami oleh para petinju. Karena itulah cedera ini dinamai patah tulang petinju atau boxer fracture. Tanda dan gejala yang dapat muncul pada cedera ini diantara lain rasa sakit pada tangan, memar yang menyakitkan, pembekakan pada tangan, kesulitan menggerakkan jari atau mati rasa, kesulitan menggenggam, dan tangan dingin. Selanjutnya, cara penanganan cedera ini akan dijelaskan oleh teman saya, Indah Nirva. Kepada Indah dipersilakan. Halo, nama saya Indah Nirva Cayati. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara penanganan dari fraktur petinju. Pertama, jikalau cederanya tidak terlalu parah, kita tidak perlu membawa cedera tersebut ke ruang operasi. Kita dapat mengompres menggunakan es ke bagian tangan yang cedera. Kemudian, berilah istirahat pada tangan yang cedera dengan tidak menggunakan tangan yang cedera tersebut selama beberapa waktu sampai tangannya sembuh kembali atau keadaannya mulai membaik. Kemudian, tulang yang agak bengkok dapat dikoreksikan oleh seorang dokter tanpa operasi. Tetapi, jikalau frakturnya cukup parah, perlu dilaksanakan tindakan operasi. Nah, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana proses operasinya. Pertama, sebelum dilaksanakan operasi, para ahli bedah akan merencanakan operasinya dan menentukan lokasi pengoperasiannya. Selanjutnya, prosedur pemberian obat bius akan dilaksanakan agar pasien tidak merasakan sakit saat operasi dilaksanakan. Lalu, bagian tangan yang cedera akan diinsisi dan dibuka. Kemudian tulang yang patah tersebut akan dikoreksi oleh ahli bedah. Selanjutnya, pelat akan dimasukkan ke dalam tangan pasien untuk menghubungkan tulangnya. Lalu, setelahnya akan dilaksanakan pengeboran untuk lubang pertama. Lubang tersebut akan diukur kedalamannya untuk menentukan ukuran sekrup yang akan digunakan. Langkah berikutnya akan dilaksanakannya pemasangan sekrup pada lubang tersebut. Kemudian akan dipasangi lagi sekrup-sekrup dengan cara yang telah dijelaskan sebelumnya seperti yang tertera pada video. Berikutnya, ahli bedah akan memeriksa sumbu rotasi dari tangan pasien untuk menentukan arah dan lokasi pemasangan sekrup kompres. Kemudian, dilaksanakan pemasangan sekrup kompres untuk menghubungkan tulang pasien yang telah patah. Selanjutnya, akan dipasangi lagi sekrup-sekrup dengan cara yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti yang tertera pada video. Lalu berikutnya, insisi untuk operasi akan dijahit dan ditutup. Akhirnya, penjelasan saya mengenai proses operasi telah selesai. Dan untuk penjelasan selanjutnya adalah terapi setelah operasi yang akan dijelaskan oleh Ashifa Salsabila. Halo semua, nama saya Ashifa Salsabila. Saya akan menjelaskan terapi setelah operasi dan cara mencegah terjadinya cedera ini. Yang pertama, setelah proses pengoperasian, tangan pasien yang telah dioperasi akan dibelat dan didiamkan sampai tangan pasien sembuh. Kedua, setelah tangan pasien dinilai sembuh oleh dokter, belatnya akan dilepaskan dan tangan pasien telah kembali seperti semula. Tetapi umumnya, walaupun setelah sembuh total, beberapa pasien tidak bisa menggunakan tangannya dengan maksimal. Maka, untuk mendapatkan kembali penggunaan penuh tangannya, pasien akan menjalankan terapi fisik atau fisioterapi. Insya Allah, tangan pasien akan sembuh total dan bisa digunakan kembali seperti pada masa sebelum terkena cedera. Bagi kalian yang belum terkena cedera di tulang metakarpal, tentunya tidak ingin mengalaminya. Nah, sekarang saya akan memberi tips untuk mencegah terjadinya cedera pada tulang metakarpal ini.
Pertama, menghindari situasi di mana cedera bisa terjadi seperti berkelahian dan meninju benda keras karena marah atau frustasi. Yang kedua, jikalau harus meninju benda keras, gunakanlah alat pelindung seperti sarung petinju. Ketiga, mencegah pengeroposan tulang yang terjadi secara alami seiring bertambahnya usia, seperti olahraga secara teratur dan mendapat asupan kalsium yang memadai. Baiklah, itulah penjelasan mengenai boxer fraktur atau patah tulang petinju. Semoga video yang kami berikan dapat bermanfaat dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.